got some motherfucking design on right now. Video kali ini kita akan belajar bab 16 yaitu routing topologi. Nah, di routing topologi ini kita akan belajar 7 materi. Yang pertama konfigurasi routing, yang kedua share internet connection, yang ketiga konfigurasi NAT, yang keempat konfigurasi NAT permanen part 1 dan part 2 dan lain sebagainya. Router topologi adalah routing topologi yang sudah kita setup atau disiapkan di video sebelumnya, di mana kita membuat semua VM kita bisa saling berkomunikasi dengan adanya routing. Semua perangkat yang memiliki IP network yang berbeda tidak bisa saling berkomunikasi pada defaultnya. Kita bisa melakukan semua perangkat ini bisa saling komunikasi karena terdapat router Debian ini, yang akan melakukan konfigurasi routing sehingga semua perangkat bisa melakukan ping atau saling kirim data. Oke, misal di sini saya ping 10.10.10.2, nah ini maka tidak bisa ya. Namun server 1 ini pastinya bisa ping ke server 2 karena mereka tidak membutuhkan router atau routing, mereka memiliki IP address yang sama. 10.10.10.3. Kemudian di Ubuntu server saya ping 10.10.2. Oke, bisa. Kita akan melakukan konfigurasi routing pada Debian router yang mana nantinya seluruh perangkat bisa saling berkomunikasi atau saling ping. Oke, di sini kita ketik /etc/systemctl.config. Oke, di sini kita cari net.ipv4.ip_forward1. Dia sudah masuk ke dalam sistem ctl.com, namun dia belum bisa difungsikan. Kenapa? Karena net.ipv4.ip dia masih berada di dalam komentar, maka kita harus hapus pagarnya dulu. Nah, jika sudah, kita Ctrl X, Y, kemudian save. Oke, di sini clear dulu. Kita pastikan lagi bahwa tadi sudah ke-save dengan perintah nano/etc. Oke. Kemudian di sini sudah ke-save, kita Ctrl X. Lalu kita harus mengaktifkannya kembali dengan perintah systemctl-p. Nah, ini sudah ada ya. Seharusnya sekarang konfigurasi IP routing sudah berjalan. Ubuntu client dan Ubuntu server sudah bisa berkomunikasi. Kita ping, oke, di sini bisa. Kemudian kita ping lagi di Debian servernya 172.168.1.16.1.2. Oke, di sini bisa. Oke, kita masuk ke materi kedua yaitu share internet connection. Jadi, apa maksud share internet connection? Nah, kita akan membuat router Debian bisa mengakses internet, yang mana sekarang itu hanya host OS saja yang bisa mengakses internet. Dan kenapa router Debian dia tidak bisa menggunakan akses internet? Karena router Debian mengarah ke host OS, bukan menggunakan network mode NAT, namun menggunakan host only adapter. Sini kita lihat. Nah, di sini ya, dia memakai host only adapter. Dan itu membuat router Debian tidak bisa menggunakan akses internet, terkecuali teksturnya kita ganti ke mode NAT. Itu membuat router Debian bisa mengakses internet. Bagaimana caranya router Debian tetap bisa mendapatkan akses internet walaupun dia menggunakan host only adapter? Oke, langsung saja buka router Debiannya. Oke, di sini kita pastikan bahwa ini tidak bisa ping ke 888 kabel. Pastikan internet teman-teman sudah terkoneksi ya. Nah, kemudian cari network connection, pilih yang Wi-Fi, properties, kemudian sharing. Oke, ini tidak bisa diganti ya. Yang seharusnya kita menggunakan ke host only network, kita klik OK saja, kemudian close. Ethernetnya disable dulu. Kalau teman-teman ingin menggunakan bisa di enable lagi. Kenapa kita pilih yang Wi-Fi? Karena Wi-Fi merupakan sumber internetnya.
Jadi kita ingin Debian router mendapatkan internet lalu sumber internet. Oke, pilih yang WiFi, kemudian property, sharing. Nah, di sini baru kita bisa memilih opsi. Pilih yang VirtualBox Host Only Network. Kemudian oke. Nah, yes, box host only, kemudian details. Karena teman-teman melakukan share connection ke VirtualBox Host Only Network, itu pastinya IP-nya berubah yang mana sebelumnya 192.168.56.0 sekarang menjadi 192.168.137.1. Oke, di sini kita cek IP address. Oke, ini belum berubah ya. Di sini bisa ketik saja nano/etc/network interfaces. Oke, di sini terdapat dua IP, yang mana IP 1 itu 192.168.56. Kita matikan Windows Defender Firewall-nya dulu. Ketika ping IP yang di control panel, oke, di sini coba kita ping 888. Oke, di sini bisa ya. Kita bisa on-in lagi. Lanjut ke materi ketiga, yaitu konfigurasi NAT. Apa itu NAT? NAT merupakan singkatan dari Network Address Translate, yang mana ini digunakan untuk menerjemahkan IP private ke IP public. Begitu juga IP public ke IP private. Nah, pada video sebelumnya kita sudah mengkonfigurasi pada router Debian Server dan host OS, yang mana kita mengakali bagaimana caranya agar router Debian bisa mendapatkan akses internet. Namun, klien Ubuntu dan server 1, server 2 ini belum mendapatkan akses internet. Pada video kali ini, kita akan coba menggunakan protokol NAT untuk menerjemahkan IP-IP private itu, yaitu 172.16.1.0 dan 10.10.10.1 ke IP publiknya. Jadi di sini kita anggap IP publiknya itu 92.168.137.0. Nanti kita akan membuat klien Ubuntu server 1 dan server 2 bisa ping ke internet. Jadi di sini pastikan router Debian bisa koneksi ke internet. Di sini kita ping 8888. Oke, di sini bisa. Kemudian di Ubuntu desktop kita ping 8888. Oke, di sini bisa. Coba kita ke Ubuntu servernya juga di ping. Oke, bisa. Kemudian ke Debian server. Oke, di sini bisa. Di sini kita akan mengkonfigurasi NAT yang mana membuat ketiga VM ini mendapatkan akses internet. Nah, oke, barusan terjadi output dari Debian-nya, yaitu IP tables not found ya, atau tidak ditemukan atau tidak bisa dilakukan. Nah, itu kenapa? Itu karena kita belum menginstal perintah IP tables, yang mana kita seharusnya menginstal terlebih dahulu. Di sini kita ketik sudo apt get install IP tables. Oke, sudah bisa. Jika terdapat opsi ditanyakan di mana ingin mengemon, maka bisa klik tanda yang gambar kaset, tulis IP tables -t, dan ping 888. Oke, sudah bisa. Kemudian coba kita ping di Ubuntu desktop yang 88. Oke, di sini bisa. Ubuntu server juga, begitu pula di Debian server. Oke, terbukti ya, ini sudah bisa, yang mana tadinya ini belum bisa. Nah, oke, kita lanjut ke materi keempat, yaitu konfigurasi NAT permanen part. Saya ketik di Debian router ping 888. Oke, di sini berhasil connect internet. Di Ubuntu desktop juga ping 888. Oke, masih berjalan ya. Kita ketik di Debian router, tab, kemudian /etc/iptables/rules. Dan di sini no subfile or directory ya, yang mana kita belum memiliki directory IP tables, maka kita harus membuat terlebih dahulu. Ketik saja mkd.
Oke, kita lanjut ke materi kelima, yaitu konfigurasi NAT permanen part 2. Di sini kita bisa ketik di router Debian nano/etc/apt/source.list. Baris kedua dan baris ketiga pagar kita hapus saja. Nah, kalau nggak ada tulisannya, teman-teman bisa ketik manual ya. Kemudian jika sudah, kita Ctrl X, Y, kemudian Enter. Coba kita cat/etc/apt/source.list. Oke, sini sudah ada ya. Coba kita apt update. Apt install. Jika di enter belum finish, maka bisa di enter saja ya sampai ada yes-nya. Oke, kita lanjut ke materi ke-6, yaitu fix IP address Debian router server versions. Kemudian tambahkan kata npos 3, kemudian jika sudah, di sini kita ketik saja nano/etc/network/interfaces. Nah, kemudian kita tambahkan auto npos 8 dan auto npos 9. Oke, kita lanjut ke materi ke-7, yaitu konfigurasi resolver. Kita akan memastikan bahwa seluruh VM bisa mendapatkan akses internet, yang mana sebelumnya kita memastikan bahwa semuanya bisa ping ke 888. Yang mana jika kita hanya bisa melakukan ping ke 888, itu belum tentu bisa mendapatkan akses internet, karena pendapat kita bisa dapat akses ke internet ialah ping google.com. Enter, apa bisa? Sini coba kita ping google.com. Nah, ini belum bisa ya. Kemudian kita tambahkan name server, kemudian jika sudah Ctrl X ya. Kita ping google.com. Oke, di sini bisa. Coba kita ke Ubuntu desktop. Oke, kita ketik perintahnya. Kita tambahkan lagi name server 1888. Kita ping google.com. Oke, di sini sudah bisa ya. Semua VM sudah mendapatkan akses internet. Coba kita browser di Ubuntu desktop, cari YouTube. Oke, di sini bisa ya, walaupun agak lemot.